Aduh, apa ketika episode pertama podcast rilis. Itu apa? Kira-kira kalau semisal episode pertama rilis langsung di itu, kira-kira isi topiknya apa? Ya apa lagi coy? Diskriminasi. Tutorial buat macam-macam tuh apa Walter White anjing. Bikin math. Iya anjing bikin math. Enggak, ini harusnya episode 9 ini. Kita ada episode 0 soalnya. Oh betul. Cuman gak ada highlightnya. Enggak ada highlightnya. Ada sebenarnya. Cuman gak diupload. Kalau diupload ketangkep polisi. Oh Aries. Aries apaan anjir? Langsung semua Aries gay. Wow. Aku udah bilang WRTD. Aku udah bilang WRTD gay. Tapi susah untuk ngebelanya juga. Tapi menurutku netizen berlebihan. Selamat sore, selamat datang di Juxta Podcast. Edisi ini merupakan record kedua karena tadi record pertamanya baterai habis. Dan rencana hari ini itu mau take di Embung UII. Cuma ketika kita perjalanan berdua motoran sampai di Palagan, pertengahan Belum Palagan sampai cok, Monjali baru aja. Iya, Monjali. Hujan. Itu kayak baru 5 menit perjalanan, nggak nyampe malah ya. Iya, udah nyampe. Untung ya udahlah, nggak mau resiko tinggi. Eki juga kayak ya udahlah kita take di. Aku mikir tuh kalau misalkan hujan ya, di sana hujan, kita mau ngapain juga gitu. Ya juga ya sih. Kan? Udah nggak ada tempat untuk disinggahi kayak kos Grace. Iya, itu juga. Terus kos anak lanang tidak menerima kita. Nah, Ya inilah. males juga sih sudah itu. Tapi bagus ya belakangnya. Jadi kita tuh tadi udah record sekitar 9 menit itu membahas mengenai apa sih rencana kita kalau nge-podcast di UI itu kayak pengen bahas UI terus Eki udah cerita apa pengalaman dia. Pengalaman sekolah pas kita lulus pasti langsung bagus. Iya. Jadi terakhir kita ke UI itu waktu wisudanya si Siva. Iya. Dan kita melihat Itu kaget aku anjing. Iya. UI sekarang bagus banget. Embungnya sekarang udah ada jembatan merah dan udah ada sitting area dan di parkiran prodi kita Saking bagusnya tuh ngeliat langsung Merapi, Cok. langsung Merapi. Itu kalau ada mahasiswa lagi budrek, pikirannya lagi stres, itu bisa langsung lihat Merapi. Zaman kita ngelihat pancuran air, filter air di Fakultas Psikologi itu. Di gedung psikologi tuh. Saking irinya sama view yang sekarang itu pengen bangun gedung cok di situ biar orang-orang nggak bisa ngeliat Merapi. Iya. Kita gatekeep. Ini gedung Eki kapok udah lihat Gedung Merapi. Eki. Aku lihatnya Eki. saking irinya anjir. FLA. Fakultas Lokal Eten. Nih. Anjir. Pada fakultasnya. Jurusan apa Mas? Jurusan Juxta Podcast. Media hanya. Ini jurusan media sama jurusan ini produksi 3D print. Anjir teknik. Anjir. Lucu banget. Tapi memang bagus banget cok Sekarang bagus banget dan lu juga terakhir main di lapangan seharga 1M itu. Iya. Sayangnya nggak ada lampu sih. Sayangnya enggak Itu yang ku sayang. Cuma tadi yang lu highlight itu rumputnya. Rumputnya memang bagus. Rumputnya itu juara. Kayaknya timnas main di situ nggak sih biasa latihan? Iya, training di situ. Timnas biasa latihan di situ. Bayangin timnas sekarang latihan di situ. Bayangin itu bakal serame apa, Cok. Enggak sampai malam juga soalnya enggak ada lampu. Iya, tapi kayak keren banget, Cok, kalau timnas main di situ latihannya. Iya, betul. Cocok juga lagi di sana kan enggak terlalu panas ya. Betul. Kayak di gunung. Tapi kayaknya nggak ada sih sesi latihan. Apa yang membedakan rumput lapangan UI sama rumput lain? Maksudnya gini nah, kita kalau ngomongin masalah teknologi rumput ya. Gini ya, aku ngelihatnya tuh ratanya tuh. Kamu kalau misalkan passing, aku mikir aja ya rumput di GBK mungkin nggak sebagus ini. Malah
aku nggak pernah compare langsung main ya. Tapi kayak ngelihat dari TV itu kan mantul-mantul tuh. Di Wii itu nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang mantul. Makanya enak banget. Seandainya seluruh stadion lapangan bola di Even lapangan desa. di liga tuh kayak iya atau lapangan desa ya. Kamu tahu ada yang ini RT atau desanya nggak ada korupsi gitu kan. Terus mereka bangun lapangan bola dan itu standar FIFA, Cok. Anjir ganasnya, Cok, kepala desa. Itu berarti kepala desanya fokusnya hanya untuk sepak bola. Yang lainnya nggak diurus. Yang lainnya aduh Pak Kades Kesehatan. Enggak apa-apa, lapangan kita bagus. Pak Kades ini ada jalanan rusak bolong. Enggak apa-apa, lapangan kita standar FIFA. Ini apa sih namanya? Kesehatan nomor 2. Yang penting sepak bola. Yang penting sepak bola. Sepak bola adalah agama kedua di Indonesia. Agama ke-1 itu sesuai kepercayaan masing-masing lah, tapi agama kedua itu sepak bola. Untuk apa? Brazil, Cok. Untuk apa? Lapangan lu jelek kayak gitu loh. Ya kan? Lapangan tuh harus bagus. Kamu tahu lapangan yang di tengah ininya ada kayak akar kelapa gitu loh. Bekas potongan kelapa. Ih, seremnya anjir lari di situ ya. Bukannya ke tackle musuh, Malah tetubruk akar anjir. ke tackle akar gitu. Nah ini ada tamu, kita kedatangan gestar. Halo Pak, bisa wawancara sebentar? Sini kamu. Ya. Ngomong. Ayo kamu datang tuh harus ngomong. Dia tuh kalau digendong nggak mau ngomong, sumpah. Ngomong. Ya ini guys, kucing ini punya ruang eksklusif, yaitu di ruang ini kita pakai. Dimana di belakang kita ini adalah toilet pribadi. Berak. Yang nggak ada yang bisa ngeberakin kecuali ini orang deh. Weh. Sini. Ya. Kita tadi ngomongin fakultas lokal Latin tuh di record sekarang kan, bukan record pertama kan? Ini aku agak lupa. Iya, aku juga bingung sekarang kayaknya. Gara-gara 2, padahal 10 menit doang loh tadi itu. Gedung Eki. Ini gedung Eki. Kapok nggak bisa ngeliat Merapi. Kalau UGM punya GIK, UI punya GE. GE anjing gedung Eki. Semoga jangan digigit. Ih, itu kabel. Anjing malah marahin. Memang gila kucing-kucing gitu sama kabel. Ya. Kamu tahu aku pernah di stream. Kan aku pakai headset tuh. Digigit kabel sama kampret ini. Putus langsung. Langsung mati, Cok. Sebelah doang lagi. Smogi. Kayaknya Smogi ini salah satu alasan mengapa sekarang teknologi wireless kayaknya. Jadi kayak kucing-kucing ini kan suka makan kabel kan. Peneliti Sony itu kayak dia lagi apa sih namanya, lagi R&D. main gitu kan. Lagi ngejam dengan Spotify. Berarti tiba-tiba digigit kucingnya kan. Anjing. Tapi gimana kalau misalkan kita bikin teknologi wireless Bluetooth nih anaknya ini tersangka thanks ini. tuh Kucing-kucing kayak gini. Kucing Kurama tuh nah. Kamu ada yang kasih lihat apa? Iya, kucing Kurama anjing, itu ganas. gila. Dia orange semua, terus mata bagian sini sampai ke telinganya hitam. Aku udah kirim itu ke Arsi gitu kalau nggak salah. Anjing. Tapi di ban, Cok, kenapa ya? Apa yang di ban? Langsung nggak tahu, kayak postingannya dihilangin gitu. Kenapa memangnya? Gara-gara dia sering ngomong kasar ya di situ. Mungkin. Terus dia bilang anjing ini Kurama, kucing Kurama. iya. Kurama. Keren anjing kayak gitu-gitu kan. Kayaknya makin kesini makin ini ya sensor, makin ketat. Tapi rasaku itu enggak parah sih. Iya sih, enggak. Itu ekspresif kurasa dia. Ekspresif. Cuma gini, gara-gara kamu nge-trigger ngomongin masalah Instagram Reels kayak gini. Apa kabar algoritmamu? Explore IG. Oh iya. Tapi kayaknya sudah kehapus sih. Jadi di IG gue tuh sering muncul cewek-cewek OnlyFans, Cok. Ya. Aku memang follow kadang cewek-cewek ya, tapi ndak yang OnlyFans gitu juga nah. Ya.
Terus ada loh, dan betul aku follow cewek. Percaya. Aku kadang mengapresiasi yang kayak cewek tapi meme. Oke. Tapi ada juga yang kayak aku nggak tahu kalau misalkan dia ternyata ada OnlyFans-nya anjir. Kayak gitu tuh, wah kok tiba-tiba perekonomian ini Membaik. sesusah itu anjir. Kamu tahu ada Hoflation. Apa itu? Itu orang-orang sih ngebuatnya. Hoflation itu di mana? Oh, Hoflation. Hoflation. Di mana kita harus Perekonomian kita itu didongkrak sama ho ini. Nah. Kita tuh harus Memberdayakan. Bukan memberdayakan anjing, memberdayakan. Kita itu harus berusaha selayaknya cewek ini 10/10 padahal dia 6/10. Hoflation. Jadi makin lama kita terus makin berusaha gitu. Ya. Saking tingginya demandnya kan. Itu tapi aku ngerasanya karena OnlyFans juga sih. Ya, di ekonomi seperti sekarang ya. Di ekonomi seperti in this economy ya kan. Yep. Semua orang mencari uang dengan caranya sendiri-sendiri. Udah gila memang. Kalau algoritma Instagramku kebanyakan meme rasis. Meme orang kulit hitam, meme orang-orang mohon maaf cacat, meme orang-orang kerdil, Oh my God. meme orang brain rot kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa ini sepertinya algoritma menuntunku untuk menjadi orang yang akan masuk neraka duluan ya. Beda jalur aja sebenarnya kita nih. Beda jalur nih. Ini sorry kamu ini malaikat ya. Sorry kamu neraka karena kamu membunuh, kamu neraka korupsi. Kamu rasis. Kamu rasis. Kamu rasis. Tapi itu diperhitungkan dulu kayak masih tengah-tengah tergantung. Boleh kebakar dikit ya, nanti masuk surga boleh ya. Cuma lu rasis kayak gitu. Kau diselamatkan karena teman-temanmu banyak mendukung kamu. Kayak ini nah maksud kamu Iya, berteman pahalamu itu menghibur orang, membuat orang tuh ceria. Bukan, kamu juga berteman sama semua ras gitu. Itu Iya. yang mendukung kamu. Mungkin jokesnya rasis, cuma kan kita menerima universal kayak gitu. Anjing, kebetulan aku udah tahu sih. Katanya pergaulan cewek itu kayak harus mirip-mirip lah mereka, ngerti gak sih? Kayak misalkan apa ya? Aku nggak tahu sih ini betul atau kayaknya enggak juga sih, cewek-cewek enggak kayak gitu juga. Terus kalau cowok-cowok satu Gini maksudnya gini. Kalau di sebuah kelompok, kalau cewek-cewek semua itu kayak ya udah kayak oh dia udah nonton K-drama jadi oh kita iya, paling nggak- contohnya lah. ya kayak yang satu suka Korea, yang satu suka Barat, yang satu suka film. Oke, normal, tapi kalau persahabatan laki-laki yang satu bandar bokep, Cabul. yang satu suka yeping di Twitter. Iya, ya anjir. Itu persahabatan laki-laki kayak gitu. Yang satu toxic gamer. Anjing lucu banget. Solid. Tergantung tarafnya. Ada juga yang kayak apa sih namanya? When the group chat leaked gitu, Iya, langsung ketangkep polisi. Oh iya. Aduh, ketika episode pertama podcast rilis. Anjing langsung Bisa podcast aman. Ini udah episode ke-10 ini ya berarti ya. Berapa nih udah berapa banyak dari kemarin Cuk. Ini kita ke berapa sih? Ini 8 yang season ini. Ya kita 8. season ini udah 8 ini. Iya. Kita aman. Belum ada. Episode pertama rilis anjing langsung Itu apa? Kira-kira kalau semisal episode pertama rilis langsung di itu, kira-kira isi topiknya apa? Ya apa lagi coy itu antara ya kayak diskriminasi. Tutorial buat macam-macam tuh apa Walter White anjing. Bikin math. Iya anjing bikin math. Gila. Kita udah enggak, ini harusnya episode 9. Kita ada episode 0 soalnya. Oh betul. Season ini yang asli episode 9, cuma ini officially episode Cuman gak ada highlightnya. Nggak ada highlightnya. Ada sebenarnya. Cuman gak diupload. Cuma nggak diupload karena kalau diupload ketangkep polisi.
Selamat. Makanya Ki, ini upload ya? Ah, gak usah. Gak usah ya. Jadi kita take lagi. Tapi memang topiknya waktu itu apa ya? Topik ini. Topiknya ini Cok. Seandainya ada kuntilanak bohai gitu. Gimana kalau kamu punya anak kuntilanak gitu? Oh iya, kuntilanak bohai. Lu bisa ngeliat lucu banget. Ya ini ya. Tapi kan ini dirilis di Spotify kan yang episode 0, Iya, episode itu. 0. Bagi yang mendengarkan itu Eki berandai-andai dia bisa melihat hantu dan hantunya itu kuntilanak yang bohai. Apa yang akan dilakukan Eki? Pemberdayaan, empowerment. Tapi kuntilanak tuh ada yang kayak aku nggak tahu ya, orang di hutan gitu. Terus dia ada kameranya, bisa diputar-putar gitu kan. Iya. Biasanya polisi hutan. Iya, kuntilanak mendekat gitu nah. Tapi bagus badannya anjir. Terus komen-komennya kayak member gym terdekat katanya. Beuh. Anjing memang bagus sih. Ikut pilates. Iya anjing. Oh, enggak Ki, ini harusnya episode ke 10 karena ada gagal. Darren. Iya ada gagal. Darren itu juga untungnya nggak dipublish karena kalau dipublish, oh nggak apa-apa. Darren bapaknya polisi. Oh iya aman kita. Aman kita. Tapi ya karena tapi nggak aman sama netizen so. Teknis. Tapi nggak aman sama netizen juga. Iya nggak aman juga sih itu. Untung ya. Ini agak pinggir jurang podcast kita ya, karena Juksa Podcast Thinkfest Talk Trash. Woi. Talk Trash apa? Thinkfest Talk Trash kan? Oh ya, Thinkfest Talk Trash. Tapi enggak ini juga kok, kayaknya masih aman-aman aja. Masih aman. Yang penting kan ada. Yang penting enggak ngomongin pemerintah. Oh ya, betul. Ya, enggak usah dibahas. Tapi menurutku langsung. Ya anjing. Padahal itu tadi ada ngide juga tuh kamu tuh yang ke atas mau datangin Darren. Tapi enggak ada. Darren kan sekarang barista di atas tuh. Di salah satu coffee shop. Belum bisa kita sebutkan namanya karena belum collab. Iya. Ya, nantikan aja dan juga masih mikir. Bawa laptop sih itu. Harus bawa laptop skema untuk 3 orang ya. Cuma aku kemarin ini coba aku baca DM-nya tuh. Wait. Dia ngajakin kah atau kayak mana? Dia ngajakin mana Darren? Mana? Gas podcast di tit lah. Terus tak giniin, kamu ikut podcast juga di Sambi Barista. Terus dia bales, cok raiso tak tinggal barku. Gak bisa aku tinggal barnya dia kan ngebar soalnya. Kayak gitu. Tapi ya bayangin ini kita berdua nih, terus belakang kita bar sama Darren lagi bikin kopi. Gimana Ren? Kayak gitu. Ini jadinya satu kopi latte loh. Malah ngelayanin. Oh enggak, kita bantuin ini atas nama Sugeng. Kayak gitu. Yang datang cewek. Bekumis. lah. Hold up. Tapi ini ada kasus loh, Cok. Apa itu? Di Valorant nih kayak ternyata Valorant tuh e-sportnya kan ada cowok ada cewek. Ya. Nah, ada orang transgender main di kategori cewek. Tapi bukan yang kayak cewek, bukan kalau bola tuh kan ada European Women Champions League. Ada woman-nya kan. Nah, kalau Valorant tuh enggak ada woman. Tapi itu turnamen cewek. Kalau enggak salah kayak gitu. Cuma universal ya. Nah, ini kena kasus dia tapi. Cuman enggak ada apa ya bahasanya? Transgender gitu nah, transgender main di turnamen cewek. Itu inti. Makanya. Ngomong-ngomong masalah Valorant, kan Valorant ini e-sport ya. Ini sorry agak munafik aku ya. Kenapa? Tadi kan aku ngomong yang penting jangan bahas pemerintah biar aman kan. Cuma saya mau membahas pemerintah. Cuma saya izin Ibu. Kenapa? Menteri kita, menteri apa sih beliau itu? Sebentar saya dia bilang dulu. Apa dia? Tapi Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Mohon maaf Ibu. Kominfo kan ini bukan ya? Beda, Kominfo dulu sekarang ganti nama, Komdigi. Oh. Nah, beliau ini aku nanya pendapatmu ya. Beliau berargumen bahwa e-sport itu bukan olahraga. Betul. Ya betul. Betul. Cuma gini,
penafsiran orang Catur terhadap pasti. nama sport ya kayak Catur, catur, iya. kartu, bridge, apapun itu. Maksudnya gini, banyak kritik melayang kepada izin ibu nggih ya, selaku Menteri Komdigi. Harus hati-hati. Kenapa emang? Kata sport itu nggak melulu tentang olahraga fisik. Tapi memang koordinasi tangan sama mata sih. Betul, Iya. makanya jadi ibu itu tetap sport kayak gitu menurut kami. Betul? Apakah Anda Ntar dulu. Mungkin gini. Mungkin olahraga iya. Mungkin olahraga Enggak. bisa jadi. Iya kan? Ini kan perlu didebatkan juga sebenarnya. Atau kita punya kan terms yang baru. diperdebatkan itu terms e-sportnya. Iya, e-sport. Sebenarnya, nah ini nih yang aku nggak setuju. Kalau misalkan orang-orang manggil atlet e-sport, mereka tuh menurutku ya atlet catur juga kayak pemain, menurutku player sih. Iya harusnya. player, aku sepakat. Player. Maksudnya tarafkan mereka tuh di Iya, kata player bukan atlet. player chess player. Tapi gini Ki, kalau ngomongin masalah atlet apakah itu juga bisa di terms atau di diksi karena mereka punya dedikasi, di mana kalau kita ngomongin pemain sepak bola dia punya dedikasi sepak bola dia jadi atlet. Pun juga pemain Kalau kayak gitu graphic designer juga mah atlet, editor juga atlet. Kamu mau apa misalkan terserah mau yang kamu suka. Orang wibu suka mendedikasikan dirinya nonton anime juga atlet. Tapi memang orang-orang coding atlet. Jari. Oh berarti secara tidak langsung ya kita mendukung argumen Ibu Metia Hafid. Kami pemerintah, pro pemerintah. Jaya langsung. Mohon komisaris minimal. Nah, tapi dia ngomong apa sih? Itu bukan olahraga. Iya, karena terms e-sportnya Itu banyak tricky. orang yang kayak ini menteri kok gitu, maksudnya ya sport di sini artinya bukan olahraga, sport ya sebagai kegiatan aja kayak gitu. Ada kayaknya aku pernah lihat juga debat ini tuh dulu, tapi ini kan gara-gara menteri yang ngomong ya. Iya betul. Orang tuh harusnya membedain permainan sama olahraga atau apa gitu ya, lupa aku. Jadi kalau permainan itu yang kayak kartu, Bridge, remi, catur, poker. Nah, pokoknya yang ada juga pertandingan sama atletik. Ya atletisme. Kalau yang atletik itu juga kayak gimnas atau ini aku bingung juga sih sebenarnya, bisa salah juga sih aku. Tapi pokoknya harus dibedakan lah. Berargumen udah saya takut salah. Benar, Kita pro pemerintah. Atletik itu juga kalau nggak salah kan ada yang senam lantai yang kayak gitu-gitu kan. Iya. Itu kan atletik tuh. Tapi kalau bola kalau nggak salah bukan atletik. Itu aku nggak tahu lagi apa nama ininya. Jadi kalau misalkan kita buat kategori baru, kurasa itu lebih baik sih. Iya, cuma Jadi misalkan nih, kalau misalkan entah nanti kita ke depannya gimana, kita bakal nerima lady boy, trans woman, trans man itu kayak gimana? Mungkin ya itu harus ada kategori khusus. Aku nggak tahu nanti masa depan kayak gimana, tapi seharusnya kita nggak campurin kayak e-sport kamu atlet Mobile Legend, ngomong atlet ke pemain e-sport itu aneh sih menurutku. betul. Soalnya walau bagaimanapun mereka tuh mungkin secara jam terbang ya. bukan sekarang jam berlatih mungkin bisa lebih daripada atlet. Tapi tetap aja aku ngerasanya mereka nggak seberat atlet. Ya. Ngerti gak sih? Cuma gini, permasalahannya kan itu merupakan sebuah kesepakatan dari pihak-pihak panitia Olimpik, Olimpiade. Itu masuk apa memang Olimpik? Masuk apa? Ya e-sport. E-sport apa? Memang game apa yang masuk? Apa ya yang kemarin? Kayak CS kayak gitu-gitu. Sebentar. Counter Strike. Bisa jadi sih. Apa ini? Apakah e-sport masuk ke Olimpiade? Aku malas ngetik soalnya. Lah,
Apakah e-sport masuk ke Olimpiade? Ekspor bodoh. Ketik lah. Bodoh anjing. Nah ini kurang nih. Tapi menurutmu kayak mana? E-sport resmi masuk Olimpiade. E-sport dipastikan menjadi salah satu cabang olahraga dipertandingkan. Oh, kalau sudah masuk cabang olahraga itu kurasa bakal jadi mungkin olahraga ya, tapi bukan atlet sih. Olahraga ya betul. Oke. Wah, kenapa ini ada mukanya Benyamin Netanyahu? Tapi kalau misalkan e-sport masuk kayak kurikulum sekolah kayak gimana menurutmu? Ekskul aja sih menurutku. Jadi ekstrakurikuler aja. Tapi kan kayak olahraga tuh masuk kurikulum. Olahraga ya, penjas. Nah, penjas orkes kan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, itu misalkan nanti ada kategori MLBB. Oh, itu buka sendiri anjir. Gak sih, Cam? Pintu Cam. Hah? Kebuka sendiri. Memang kayak gitu. Enggak apa-apa. Enggak ada hantu di kontrakan ini, bentar. Enggak ada. Gak ada hantu. Langsung siapa yang ngomong hantu anjing? Seandainya ada tapi kuntilanak itu. Recall, jokesnya callback, anjir. si anjing. baru tetangga bilang kayak nggak boleh ada cewek masuk. Siapa bilang cewek? Siapa bilang manusia? Siapa bilang manusia? Wow. Chill. Enggak, Cuk. Takutnya jadi fitnah. Ini kontrakan ini kok bawa cewek. Padahal kita nggak ada cewek di sini. Nggak ada cewek. Iya, tapi bukan manusia. Udah itu langsung grup WA-nya ibu sebelah ini langsung rame itu. Kemarin saya dengar ada cewek ketawa. Iya. Cewek tapi enggak manusia. Coba dengar betul-betul deh, Bu. Coba dengar betul-betul dengan kesadaran. Anjing. Itu suara manusia apa bukan? Itu. Lucu banget lagi. Lagian pantas enggak ada highlightnya, Cok. Ada highlightnya sih, tapi enggak di-upload. Apa itu? Yang highlight yang episode 0. Ada. Aku masih ingat kalau aku story waktu itu kalau nggak salah yang highlightnya yang kamu ngomongin Jin Zesty. Jinku Zesty. Oh, Jin Zesty. Iya. Mu anjing. Tapi setidaknya kita tahu itu dubbing. Dan pinter dubbingnya tau. Maksudnya itu benar-benar pure audionya dihilangin. Terus orang yang ngomong itu didubbing juga. Oh, here's the move. No. Oh, orangnya jadi itu cuma video sapi doang, nggak ada orang ngomong. Ada orangnya juga ngomong. Oh. Cuma di cover lagi, jadi tetap kayak kelihatan beneran. Here's come the move. No. Lucu banget anjir. Semoga kalau Zesty. Smogi anjir. Smogi Zest. Ganasnya sudah itu ini kalungnya, Cok. Oh, iya. Ini bentar. Lebay. Adakah? Ada kelihatan emang. Kelihatan sih. Dia tuh suka ketutup sama bulunya. Iya. Jadi nggak kelihatan, Cok. Aku mau foto juga pernah. Buset dah. Gede banget, Cok. Tapi aku udah lihat video yang dia dititipin kemarin kan. Videonya pas yang waktu semoga dititipin di pet hotel ya. Gentutnya itu ini udah program diet ini. Itu obesitas. Itu aku takut sih segitu dia. Tapi ini kayaknya dia udah bisa ini ngontrol. Apa bang? Ini enggak apa ini bang? Isu kali ini bang. Harga Whiskas naik. Ayo kamu. Salahin pemerintah. Apa tuh? Datang kah? Ini Siva, bukan? Kenapa Siva? Bukan. Apa ini? Oh, Arsi. Kenapa? Cam, Eki dikontrakan kah? Arsi. Kenapa memang?
Jangan-jangan tuh ditelepon tuh. Aku telepon sekarang aja. Pakai HP ku. Lo masih nge-record kan itu? Oh, dia udah telepon, Cok. Ini. Kau ada pertandingan kah? Gak ada, aku gak ada janji main. Kayak gara-gara aku tanya tadi dia di atas hujan kah? Mungkin ya. Dikiranya mau tag di atas. Dia nelpon aku tuh. Ditanyain lo dikontrakan apa enggak? Kemarin Atau juga mungkin dia mau kesini kali. mungkin bisa. Terus juga ada kemarin Shiva nanyain. Apa? Anu ya, soal 3D ya kayaknya. Mungkin ya. Halo. Halo. Nama buruk? Fit call. Lagi tag podcast, Bang. Kamu di depan gak buruk? Kau di mana? Di bawah sama Irfan. Oh, terus kenapa kamu ngajaki kah? Tadi kamu ngapain nanya aku ke atas mau ke atas? Kita mau ke atas, cuman mau nanya hujan gak di atas? Ini anak-anak pada ke rumahku main PS. Ikut aja kalau mau. Kamu ku bantai terus nanti Mortal Kombat sampai download loh sih. Demi latihan buruk. Ke WI. Ih ganasnya. Hujan, Bang. Iya sudah nanti. Shopee Foodku udah sampai kah? Bentar. Ya udah. Yuk. Ya, begitulah guys, kehidupan laki-laki. Ada kah? Belum, masih perjalanan. Oh kirain. Jadi ini mesen takoyaki. Kenapa kamu mau beli yang ini kemarin? Yang kemarin solot. Oh. Mencoba lah. Ini yang di Pakualaman nih. Kamu tahu donat yang enak kah? Donat Di enak. Jogja. Aku nggak tahu kenapa ya. Jeko. Iya. Jeko sama Dunkin. Cuma kalau mau yang artisan ya, maksudnya bukan artisan juga sih. Kalis, kau udah pernah coba Kalis? Aku kayaknya pernah tapi bukan donatnya. Kalis enak. Kayak Kalis tuh roti. Oh, no, donat. Terus Kamu tahu yang ini kah? Yang di atas dulu. Dingo juga enak. God damn itu donat enak sih. Iya. Terus ada juga sekarang Bible Cake apa Bible Bake ya? Terus ada Buna Aca, ada Anjir. Aroma atau apa itu? Jeko. Apa yang dari Krispy Kreme? Belum ada tuh di Jogja tuh. Krispy Kreme. Terus ini tapi bukan donat sih. Yang Bert Papa itu. Apa itu? Bert Papa. Ada itu merek kayak roti ada fillingnya gitu. Roti O menurut lo enak nggak? Ada kawan tuh. Nah ini udah pikiran jorok nih. Udah coba. Mau nggak? Kau tahu NTN. NTN. Anti. Aku NTN. yang ini kan apa? Pretzel? Iya. Terus ada tuh orang ngebuat video di sosial media. Jadi ada pasangan nih. Terus yang orang buat video ini denger pasangan ini ngomong. Kata ceweknya ngomong, "Ya nggak, aku mau anti Anis." Aku mau anti Anis. Anti N kan itu? Anti N. Pas dia datangin, diikutin gitu kan sama orang. Sekali dia beli roti, cowok. Anjing. Kirain kenapa tiba-tiba anti Anis aja. Berarti kamu anti Anis ya, Ki? Aku udah cowok anjir. Aku udah tahu ya, banyak memang apa sih orang Jakarta nggak senang sama Anis, tapi aku ngerasa kayaknya fine aja deh. ada sampai kayak anti Anis gitu juga anjir.
Ini ntar highlightnya kepotong. Tadi Bu Munci terus anti Anies ini. Jadi literally ini semua government podcast. Iya anjir. Political podcast ya. Aduh lucu banget anjing. Onti anjing. Anti. Itu enak sih aku udah pernah Tapi nyoba. tapi jujur susah sih lidah Indo. Onti Komputer, iya. Onti N pertama kali di Jogja itu di Amplas. Aku nyoba di Amplas tuh itu enak. Terus sekarang buka di Pakuwon kalau nggak salah. Oh banyak di sini ya. Itu enak. Apalagi ya perdonatan tuh Jogja mulai merambah sih. yang masih kuat itu Laker sih. The Crabs. The Crabs sama The Crabs dari aku kecil sih. The Crabs itu kayak menurutku kalah sama Laker. Laker Megatron. Laker itu Laker Megatron the best. Megatron. Itu enak tuh. Anjing. Menurut lu Laker tuh supposed to be kayak Laker Megatron atau kayak The Crabs? Yang crispy apa yang Aku suka agak apa ya? Itu pinter tuh. Yang biasa kamu beli tuh. Ujungnya tuh dia kering. kering cuma lebih Tapi ke dalam di tengahnya dia kan tebal coklat. tebal. Jadi agak basah. Aku nggak masalah kayak gitu. Apa itu? Oke, mohon ditunggu dari tadi loh. Mungkin baru jadi kan? Baru. Iya, Takoyaki agak lama emang. Jadi ya Iya kan? dimaklumi. Bikin takoyaki. Enggak. Tapi yang kemarin tuh kan kamu makan tuh duluan kan? Baru aku simpan punya aku kan? Yang ini kemarin tuh. Peko-peko itu. Iya. Anjing kamu tengah malam makan itu enak juga sekali. Enak. Aku dulu ya zaman masih ngekos di Grace. Itu kan dekat juga tuh takoyaki peko-peko tuh. Oh iya ada. Loh di atas gitu cok? Enggak banyak cabangnya. Oh. Ada di atas, ini di Godean, ada di apa namanya Pandega Marta, kayak gitu. Enak dimanapun itu. Cuma lama sih emang ngantrinya. Ya, soalnya Cuma dia standarnya ini QC-nya kayak api kecil nggak sih dia bagus. tuh? Ya, QC-nya bagus. Oh iya. QC-nya bagus. Cuma lama. Ngapain lagi dia ini acting kejepit lagi kah? Enggak itu banyak tingkah emang kucing tuh. Semoga ini pintar tapi tetap bungul gitu loh, bingung aku anjir. Namanya kucing ya. Masa remaja. Iya. Setahun kan dia? Berarti kan remajanya manusia 1 kan? tahun 3 bulan 4 bulan berarti. Juni. Udah berapa ya? Teenager memang sih 1 tahun. Teenager dia. Kalau dimanusiain ya, enggak tahu kalau dikucingin gimana. Dia ini kayak mau nyari teman tapi enggak pintar sih PDKT-nya. Gini, day one Smogi ada di dulu zaman di lo di apart. Kenapa? Hari pertamanya kayak gimana? Dia baru diantarin nih. Oh diantar? Iya. Terus kan aku ada lobang gitu di iniku. Di atas? Atas gitu kan. Terus dikasih tahu tuh, ini hati-hati Ki, ini bisa loncat dia ke sini. Sebenarnya agak nggak mungkin sih. Cuman kan aku nggak pernah pelihara kucing. Jadi aku nggak terlalu tahu kan. Itu tuh cok, aku ke bawah nih. Aku beli apa waktu itu? Thai tea. Beli Thai tea aku tinggal. Balik itu, wih hilang anjing. Mana ini? Astaga, masuk lubang ini. Kalau masuk lubang selesai sudah. Selesai. Baru hari pertama jadi hari baru terakhir. jam pertama. Baru hari pertama jadi hari terakhir. Iya cok. Hari pertama jadi hari terakhir tuh aku mikir. Terus inilah panik lah aku kan. Sampai nelpon. Lubangnya seberapa gede dan Smogi waktu itu seberapa? Smogi masuk lah. Terus aku nelpon kan, hilang Smogi. Terus ini cok, apa sih namanya? Coba deh Ki, periksa kolong-kolong. Cek kolong-kolong. Sekalinya dia masuk kolong. Sopa cok, di situ dia sekalinya. Dia masih takut sekalinya kan baru ini. Lu namain Smogi waktu day one atau before? Nggak, aku nyari nama itu agak lama. Jadi aku tuh mau kasih nama dia Smoky karena dia abu-abu. Abu-abu. Tapi aku bilang kayak, kalau Smoky kayaknya basic betul gitu nah. Basic. Terus aku tuh ada kayak Momogi. Momogiku itu nggak sengaja kayak tahambur atau kayaknya dia ngambil deh.
dia ngambil terus dimaininnya gitu kan. Ya. Nah jadi pas aku mikir nama itu dia sambil mainin Momogi bilang gimana kalau misalnya Smogi. Namanya jelek sih. Tapi ya udahlah kasih aja. Bukan anjir. jelek sih Ki. Susah. Iya aneh memang Smogi. Adekku yang pernah main kesini itu manggil dia Momok. Momo ya ada apa lah. Anjing aku sadar aja bilang namanya jelek. Cuman biar khas aja. Dia yang milih soalnya, dia yang Iya. milih. Dia yang kayak mainin ya sudahlah. Atau sekarang kita ubah namanya Ki. Tako, tali kolor tuh. Nah, dia suka terus tuh. Dan itu bukan kolor ini tuh celana so anjing. Tace. Pacel. Takut tadi kolor anjing. Itu ada juga tuh. Tiba-tiba apa kan kadang kalau kamu duduk tuh talimu kayak gini kan. Kayak apa sih namanya terurai kan. Terurai. Digigit Nah, sama dia. Dia tuh narik-narik sekalinya cuman aku nggak sadar. Mungkin karena aku nggak kuikat kan. Jadi longgar dia. Ditarik sampai lepas. Baru ya udah dia main-mainin, baru dia tuh ini dia loncat ke aku tapi bawa talinya gitu nah. Jadi dia loncat baru dia turun kan. Jadi talinya tuh kupangku. Baru kaget kan, baru langsung kubuang. Nah, pas kubuang itu dia ambil lagi, dia taruh lagi di sini sambil aku duduk. Jadi dia loncat terus langsung turun. Iya, ini. Doxley, dokumen Nah, asli. itu pintarnya dia tuh kayak gitu tuh. Nah, ngejar kayaknya nih. Jadi Smogi ini dia ku julukin wow. Atlet tali memang ini. Nah, aku pikir dia tuh paling ini masa main fetch. Masa main fetch kan di kepala aku. Emang kucing ngerti kayak gitu-gitu konsep. Lebih ke kuat apa enggaknya giginya sih. Nah maksudku, Tuh. dia ambil kan, kupikir kayak dia ambil, udahlah dia taruh. Tapi dia selalu datangin aku, Cok. Balikin, ngajak Iya. main. Itu yang kayak ini memang pengen main berarti dia mah. Tapi Yuk, sini, bawa sini. Bongol ini nggak ngerti aku. Kadang dia mau, kadang dia enggak. Kemudian Gemini ini kucing. Tuh. Di bawahnya kan, tuh di bawahnya kayak kita nih. Tuh ini jadi highlight ini. Di bawahnya kayak kita nih. Ini kalau lempar. Nah, ya ini kita akan melihat secara langsung. Tapi kayaknya enggak sih kalau dia sudah parkir. Udah capek itu. Kalau sudah parkir dia udah males tuh. Emang gak jelas, Cok. Roti O menurut lu enak nggak? Roti O enak kan? Enak. Roti O apa roti boy? aku dua-duanya aman. Dua-duanya sama. Dua-duanya aman. Aku bahkan gak tahu kalau ada bedanya. Oh iya. Emang ada bedanya kan? Tuh. Aku ngajak ngobrol kau buat ini ngalihin dia. Tuh. Emang ada bedanya kan? Ya hampir sama kan coffee bun kan hitungannya. Itu Cok, itu aku udah lihat orang resepnya buat ya. Iya, aku pengen bikin deh. Iya kan? Tapi kita nggak punya microwave. Emang gak bisa gak pakai wajan dong? Gak bisa. Enggak sih. Aku tuh gara-gara kantorku pindah ya. Dulu kantor lamaku tuh ada microwave-nya. Pengen aku bikin kayak gitu. Lagi. Itu tuh tinggal tepung terigu dikasih Nescafe itu loh. Iya. Nescafe terus kasih gula. Udah, taruh di roti-roti toast itu. Dari atas tuh langsung set, selesai. Udah jadi enak. Ada isinya enggak ya? Lupa gue. Enggak ada ya? Enggak ada. Bayangin ada isinya. Oh ini kalau roti O isinya butter gak sih? Iya kayaknya. Serikaya anjing. Serikaya. Ada dulu kau pernah beli gak sih yang roti Srikaya tuh? Yang di Jakal. Iya. Ya kan itu enak tuh. Sama ini kebanggaan kita donat kentang 5.000-an. 2.000-an apa? 1.000-an? Donat kentang. Buset. Donat kentang. Yang mana? Donat yang di pinggir jalan yang murah itu loh. Kau beli banyak tuh. Ada donat yang ada gulanya di atasnya. Gula-gula putih. Oh, donat yang pale-pale kah? Iya, enak donat atau apa itu? Tuh enak juga tuh dulu. Dekat nasi Padang. Sangat membantu akhir bulan tuh. Nah, ini sudah semua gini digeseknya semua tripod. Caper, Cok.
Ya, begitulah. Kejedot. Dah, tuh gatel. Muter ini. Dan ini highlight isinya Smogi semua ini. Smogi. Ada cowok ada liat video kucing gitu kan. Dia kayak abis jilatin badannya gitu kan. Baru langsung disentuh sama ownernya, langsung di orang-orakin lagi gitu. Baru jilatinnya lagi. Baru di ini lagi. Baru kucingnya tuh kayak nyerah, coy, langsung kayak malas. Food fetish. Aku penasaran berapa kilo dia? Timbang kah? Ini 10 kilo gak sih? Gak, anjir, gila gede banget sih. 5. Kayaknya iya antara 5 atau 6. Beratmu berapa Smogi? Dah highlight itu. Parah dia, sensitif itu banget. Itu terus langsung zoom ke Smoginya waktu. Anjing. Si bungul. Dah enak tuh lu ntar bikin highlightnya tuh waktu nge-fetch ya dia datang terus tanyain. Tapi gue agak kasihan sih dia sendirian, Cok. Tapi aku mikirnya karena dia sendirian, mungkin ini ada tau ya, cat lover mungkin agak marah ini. Iya, ini aku sensitif. ngomong. Iya, Langsung di cancel ya. Cuman aku mikirnya karena dia sendirian, dia coba untuk banyak ngomong sama kita. Ngerti gak sih? Jadi itu yang aku ngerasa plusnya, ngerasa kayak kita tuh ada koneksi lebih. Betul. Aku gak tau, kata orang kan kalau sendirian dia stres ya. Betul. Atau apa. Nah itu yang kayak aku agak kasihan, cuman justru karena dia sendirian dia banyak ngomong ke aku. Iya, sepakat. Akhirnya dia beradaptasi dengan manusia dengan lebih baik. Iya. Jadi kita saling paham satu sama lain. Betul kah, Bang? Itu marah betulan. Lebay lu Smogi. Tapi dia ini kalau misal kamu marahin gitu kan, jangan apa sih namanya, jangan kesini, jangan ke situ. Jangan naik gitu. Iya kayak jangan naik. Dia langsung merasa bersalah. Iya, dia ngerti, Cok. Udah. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan jatuhin barang gitu, nah kayaknya dia masih sering di kamarku. Iya dia masih belum ngerti kayaknya. Dia belum mengerti susahnya nyari uang sebagai manusia. Memang nih si bungul nih. Coba lihat. Masuk ke kamera nggak sih itu? Enggak kayaknya. Mainan masuk kah? Mainannya bejibun. Aneh-aneh mainannya. Oh. Astaga, Smogi. Tapi dia sudah nggak loncat sih. Loncatnya dikit doang. Keberatan badan, Bang. Iya, Cok. Dulu loncat terus. Tuh di bawah tuh, Sekarang- Tuh. Ketinggalan bodoh. Dia tuh suka terinjak sendiri talinya. Iya. Jadi dia kayak aduh keinjak bongol. Bawa ke sini. Anjing ini udah 49 menit takoyakinya belum nyampe. Iya kan? Jauh memang. Pakualaman ya sono tinggal lurus. Pakualaman. Enggak tahu. Mana itu anjir? Ini nih, Kota Baru. Cak Yunus. Oh, ini jadi deket dong. Enggak terlalu dekat juga sih. Dekat itu berapa kilo? 2 Bikin kilo. takoyakinya yang lama. Kalau enggak double order kayak. Itu ada wajan sendirinya gak sih? Lu ngerasain transisi antara sebelum ada apa namanya? Ini apa sih namanya ini? Apa? Makanan antar kayak gini. Kayak GoFood, Shopee Food, Grab gitu. Food apapun itu. Waktu kuliah ya? Itu kita kuliah Udah ada anjir. sebelum apa sesudah pandemi? Udah ada, Cok. GoFood tuh udah ada waktu kita pandemi. Sebelum itu berarti udah 2019 semuanya terjadi ya? Iya, Cos, 2000 kayaknya bahkan dari 2018-an deh. Aku ngerasa seingatku ya,
GoFood ini Oh iya, aku masih ingat dulu waktu tes Undip aku GoFood. GoFood 2018 ini, tuh. GoFood ini kalau nggak salah, aku nggak bisa ngeklaim juga sih. Kalau nggak salah tapi ngebuat Perekonomian. ngebuat Uber Eats. Jadi mereka tuh terinspirasi dari GoFood. Menurutku ya, aku nggak tahu ini betul atau enggak. DoorDash, Uber Eats, itu dari PSD delivery. PSD delivery. Oh, yang kayak gitu tuh udah dari dulu. Dari dulu kan, Iya. cuma enggak. Tapi enggak masif. Enggak restoran. Per restoran lah, Iya. per place kayak gitu. Itu yang ngebuat GoFood bagus. Layanan antar ini. Menurut lu bakal ada JNE Food apa JNE? Anjir. Kan sama-sama mengantar kan? Kamu tahu cerita orang kayak yang punya tambang di Kalsel tuh kah? Siapa Haji apa? Haji Isam. Haji Isam. Haji Isam. Yang dia ada pesawat pribadinya, makan siang di Singapura terus balik ke rumah lagi. Iya. Anjing ganasnya ya. Aku diceritain sih, aku udah tahu katanya ada vlognya. Aku udah lihat. Batu bara kan dia? Batu bara, sawit. Kapal tongkang. Oh, aku udah tahu. Banyak kayaknya berarti ya. Itu masuk Naga 9 Naga. Enggak, itu masih macan. Oh, itu masih macan. Tapi ada naga-naga lagi itu ada. Ada lah. Di atasnya lagi ada. Pemiliknya Jarum itu kan termasuk 9 naga. Ya, apa? Pemiliknya Jarum, Oh. Hartono, Pak Hartono. Tapi itu bayangin lah yang Haji Isam ini aja ada apa sih namanya, ada pesawat pribadi, makan ini itu gini. Jet kan itu biar cepat. Apalagi ya? Kayak mereka apa? Tingkat kekayaan mereka itu apa lagi, anjir? Sarapan di Jepang, makan siang di China, makan malam di Korea, balik ke Indo tidur. Bosan. Tidurnya di Indo tetap. Tapi kurasa kalau kamu sekaya itu kayaknya paspormu bukan Indo sih. Malaysia. Singapura. Oh iya, itu lebih lebih kuat, lebih kuat. Kayak apa yang ketawa, yang apa? Yang punya Indo apa? Keluarga Salim tuh. Hohoho, yang mereka kan Oh, kalau ketawa ini langsung iya, langsung experience orang kaya. Iyak. Jam tangan. Jadi mesti ini. Apa supercar. Kalau kita ketawa Kredivo, Shopee Pay Later. Nanti ntar lu edit kayak gitu ya. Kalau orang kaya ketawa ini isinya kayak uang-uang, kita kalau ketawa ini cicilan. Ini apa sih namanya? Minus 24.000 kan yang biasa kalau kan kita check out. Iya. Lucu banget anjir. Kelas menengah. Kelas menengah, Cok. Kelas menengah tuh paling gak enak ya. Kelas bawah tuh dapat bantuan masalahnya. Iya, aku ada yang ngeliat itu siapa ya? Kayak orang ekonomi ngomong. Paling gak enak tuh di posisi kelas menengah. Padahal fondasi perekonomian itu kelas menengah. Iya, buruh pekerja. Iya. Ini kan blue collar. Bener. Anjir. Aku yang kasihan tuh kadang kamu tahu gas 3 kilo itu kan Subsidi. iya, tapi itu kan banyak direbutin orang. Iya. Tapi kan dimainin juga tuh. Iya pasti Nah, lah. aku mikirnya kenapa orang udah kompor listrik aja ya? Gak jadi Smogi. Gak jadi. Emang semahal itu kah? Kompor listrik? Mungkin ya. Aku udah bisa ngebayangin apa ya? Aku udah bisa ngebayangin kalau misalkan aku pakai kompor gas, Cok. Ribet banget gak sih? Ngangkatnya. Sedangkan galon aja nah. Galon itu aja aku ngerasa kayak seandainya ada langsung keluar ngucur air kayak gitu. Tap water. Iya kayak gitu-gitu itu enak banget. Tap water. Sayangnya air kita. Apalagi kita di daerah seperti ini. Nggak mau aku anjir. Sebenarnya yang ngebuat Indo aku nggak percaya itu pengelolaan sampahnya sih. Apalagi di Jogja. Iya apalagi di kota-kota besar. Jogja ini salah satu yang parah juga.
itu tuh apa ya? Kan kalau yang bener tuh ngolah sampah, misalkan ada tanah dikeruk kan. Terus kamu lapisin sama macam-macam tuh, kamu lapisin. Pokoknya jangan sampai ada kontak sama tanah lah. Sampah sama tanah tuh jangan kontak. Karena kan bahaya kan sebenarnya. Bahaya tuh. Nah, aku ngerasa Indo nggak ngelakuin itu. Pasti nggak ngelakuin itu. Soalnya kita main hambur aja, terus numpuk, hambur, umpuk, hambur. Habis lahan pindah, ya kan? Apa yang di Jakarta tuh? TPU Bantar Gebang. Bantar Gebang. Wah, gunung. Itu gunung tuh. Parah. Bali juga parah. Jogja juga kemarin bermasalah kan? Iya. Parah-parah, Cok. Kota-kota besar. Waste management. Weh. Sayangnya nggak terlalu diperhatiin sih. Ada yang waktu kita podcast yang di bawah jembatan itu kan kita bahas sampah. Oh ya? iya. Bahas sampah kan. Besoknya aku ada kayak capacity building di kantorku gitu, waste management. Waste management. Waste management. Oh iya, ini tuh yang bingung juga tuh. Waktu kayaknya habis take podcast yang di Iya, yang di GIK juga kan. GIK, iya. Kayak plastik ini di mana kayak kan? Iya, aku nanya, Cam, ini ada recycle, ada Organik sama anorganik. No, recycle sama unrecycle. Unrecycle. Baru aku bingung, aku selalu bingung ya. Plastik itu kita bisa ngolah apa belum sih? Belum. Jadi aku kayak ini taruh di mana? Nah, karena aku ngeliat bak yang satu ada plastik, bak satu ada plastik juga anjir. Iya. Jadi aku bingung apa bedanya plastik ini sama itu. Itu jadi pembahasan waktu ada waste management di manajerialku ya. Indo tuh belum bisa ngolah plastik. Kecuali kalau lu Jepang, lu Singapura, lu apa negara-negara lain maju lah. ya. Itu udah bisa mengolah plastik kayak gitu. Indo dimasukin daftar negara maju kemarin sama Donald Trump. Ya kan biar ini lepas dari bantuan. Iya. Politik aja itu boy. Iya, mana ada maju kayak gini anjir. Waste management aja susah banget. Mana ada maju kita loh. Mohon maaf untuk warga sekitar. Kita kan hidup di wilayah rural. Apa ya? Ngelihat tetangga sekitar aja lah. Itu kayak Jer apa ngeringin baju di ventilasi orang anjir. itu kaget banget sih aku lihat tadi Cam. Kayak dah. Ini berarti kita ngehirup deterjen mereka. Kayak gitu. Ini masih kan mereka, bentar aku cek. Enggak kayaknya Hujan tadi. Tadi hujan. Nggak mungkin. Takoyakinya OTW. Asik. Kenceng nih abangnya nih. Anjir. Negara maju, Cok. Aku yang paling impresif itu sama apa? Swedia kah? Swedia sampai ekspor apa? Iya, impor sampah itu gila. Ntar aku ngabarin pacarku dulu, biasalah bucin. Bucin. Ya maaf sayang, ini masih podcast. Tadi soalnya mau ke WI kehujanan, ini loh masih podcast ya. Bentar maaf nggak ngabarin. Ya, dah. Sorry Benny. Untung di podcast sebelumnya nggak disebut lagi nama itu ya. Nanti. Siapa sih kemarin namanya? Ayo. Ben apa Benny? Benny. Wah berarti confirm gak Cok? Confirm. Yang fiktif jadi ini Cok. Jadi real. Art imitates life imitates art. Oh udah sampai Sarkem ini masnya nih. Drivernya udah sampai Sarkem. Lah kok berhenti mas? Lah. Ini mas, jangan sentuh takoyakinya. Jangan sentuh takoyakinya. Enggak. Minimal diantar dulu. UV light dulu. Bercak. Ganasnya mas. Aduh hai. Bagus, sejam kemudian baru sampai ini takoyaki. Udah jauh ah. Masa jauh? Enggak, dia double order soalnya. Oh, gak apa-apa. Ya udahlah. Kasian orang cari rezeki hujan juga. Iya, enggak apa-apa lah. Jawab lagi. Anjir. Kemarin tuh ke rumahnya Arsi kan. Kucingnya kalem banget, Cok.
Terus gahar si Joji. Jadi Siapa namanya? Joji sama Leo. Wes. Leo tuh oren, tapi masih kecil. Sogas Joji. Joji ya namanya aku udah tahu kenapa mereka nama Joji ya. Sad boy betul bang. Tapi Joji tuh kayak aku nggak tahu ya, hampir kayak marun, Cok. Apanya? Marun? Iya coklat, tapi kayak ada Merah-merah. nggak tahu ya, mungkin pantulan cahaya kali. Jadi ada kayak merah-merah marun gitu. Kayaknya coklat dia. Coklat hitam. Mungkin itu kali ya. Jadi ada Iya. marunnya. Terus matanya kuning. Anjir, Cok. Kayak Smogi gitu kan? Jadi kayak ulat bulu tapi kepala naga. Ganas, Cok, sumpah. Baru pulang ngeliat Smogi, astaga. Kesenjangan. ini snow leopard mikro, Cok, bukan mini. Mikro aja. Lucu juga sih, cuman si Joji tuh long hair juga lagi. Aku kurang suka long hair sih, susah maintenance-nya. Iya, aku setuju karena Iya kan? Smogi aja yang kayak gini, yang bukan Itu peliharaanku bulunya ya. kemana-mana. Itu bajuku tuh loh, bulu-bulu. Makanya apalagi long hair. Wah, aku dulu long hair kucingku si Hikari, putih lagi. Dah itu baju tuh. Baju hitam. Tapi justru apa ya, Ki? Secara nggak langsung itu Smogi tuh baju kayak bikin orang notice. Oh, nih orang pelihara kucing. cat lover. Cat lover kayak gitu. Owner. Owner. Sekalinya. Indi. Oh, aku ada juga tuh waktu itu. Pas tes kayaknya pernah ngasih tau juga sih. Pas tes depanku cewek tapi bajunya full bulu kucing. Tes apa ini? Tes apa bahasa Inggris Kehamilan. apa gitu dulu. Wah, buset, ngapain aku anjing. Duh, ngapain Ki? Makanya ngapain anjir. Betul juga sih. Kok aku gitu. Jadi coba diulang. Aku lagi tes ngelihat orang depanku nih. Tes polisi. Terus wah, nggak mungkin sudah. Nggak mungkin ya. Tingginya enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin sudah. Nggak mungkin itu. Kaget sih kalau iya. Tapi nggak pernah juga sih aku. Pernah Kepikiran tes. kayak gitu. Lanjut tes. Mbak. Di mbak-mbak tuh full bajunya putih, panjang, bulu kucing semua. Dan wajar di belakang kan, susah mungkin dia nge-reach. Oh iya. Iya kan? Nah itu kasihan sih. Semoga Tes bahasa Inggris. ya. Bahasa Cina. Gue. Lo ada kepikiran belajar selain bahasa Inggris? Aku sempat belajar Perancis. Dari malam ketemu orang Perancis lagi. Tapi aku malu, Cok, kalau bahasa Perancis aja. Belum jadi. Teblu. Iya, jing. Apalagi aku bisa baca Hangul. Tapi Hangul mudah kan. Wah, aku zaman Covid sih hangel tuh. Sekarang Iya. udah lupa semua. Pasti bisa baca sih, masih ingat. Terus Oh bentar, aku ambil Shopee Food dulu. sudah sampai. Ngomong. Sudah sampai emang. Sudah. Oh itu kayaknya lewat tuh dia. Lewat tuh dia. Cok, aku lihat. Bahasa ya Korea mah susahnya itu sama aja sih semua bahasa, kosakatanya, Cok. Aduh, boy. Ini harusnya kalau tag di WI pulangnya aku udah tahu jam berapa. Itu pasti sudah kayak udah gelap apa. Lightingnya. Cok, ini betul memang kayaknya kita ndak tag di WI ini, Cok. Karena lightingnya juga kayak gimana anjir. Wow. Kamu lihat itu kah? Lihat ini di kamera juga. God damn. Duduk situ aja Kak, Bang. Kayak mana ini? Oh, jadi gimana rasanya dipelihara sama Eki? Apa? Ngomong anjir. Nih. Wah. Apa ini? Ada rasa-rasanya kah?
Gak ada sih. Ini kita sambil mukbang guys. Anjay, ikan kering. Apa namanya, Cam? Katsuobushi. Katsuobushi. Minggir. Plastik mau main. Ya. Gila. Ya, kita makan. Kita mereview namanya takoyako. 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 Kemarin menurutmu gimana yang itu? Lah gua mah langganan kalau Peko ini baru ini. Baru Iya pertama betul kali juga. Apa enak? Gede sih, ini gede. Dan katsuobushinya lebih banyak. Setuju. Ini terlalu gede kayaknya. No? Ini gede. Buset. Yang enggak bite size. Ini gede sih. Cok rasa ini lebih enak dari kemarin. Ya. Yang kemarin tuh udah enak banget lah. Tricky sih. Aku nggak tahu. Apa emang? Kayaknya secara adonan enak yang kemarin. Cuman yang ini topping sama sausnya ngangkat. Ngangkat. Enak nih. Cuman adonannya kemarin lebih enak kayaknya. Kemarin lebih bite size sih, lebih. Jauh lebih kecil juga, mungkin itu kali ya. Ini agak cair masih, agak lembek. Cuma enak. Enak, Enak. anjir. Berapa per berapa nih menurutmu? Aku nggak terlalu tahu takoyaki sih. Aku nggak bisa ngejudge, soalnya aku nggak makan langsung ya maksudnya. Ini kan Nggak perjalanan. dari sana. Perjalanan. Masih. Cuma ini oke, maksudnya kalau dibandingin kemarin rate-nya 85, ini 82. Tipis. Tipis. Aku kayaknya setuju sih. Ini enak, Gede. tapi adonannya kayaknya masih terlalu lembek. Smoky. Lo makanan Jepang favorit lo apa? Ramen. Ramen katsu. Sushi enggak? Sushi aku nggak terlalu suka sih sejujurnya. Sama yakiniku. Kalau Jepang. Mentai? Mentai agak kurang juga aku. Teriyaki? Teriyaki tuh yang Ayam kecap. ayam kecap ya. Nggak terlalu sih. Sumpah ini gede demi apapun, tapi worth it loh dengan harga. Kalau jajan-jajan kayak gitu malah nggak tahu aku. Kamu apa yang kayak jajan-jajan gini yang Jepang gitu macam? Yang kamu suka gitu nah. Apa yang kayak apa sih? Dia kayak ini kayak di press baru isinya ada kayak apa sih namanya red beans ya, ada kayak Taiyaki yang bentuknya ikan kan? Iya, taiyaki. Ada satu lagi yang apa? Kayak martabak. Itu kayak mana? Namanya. Oh, ini kah? Yang dia digoreng Nah, ada di kol. flatnya. Iya, Ada kol banyak. lupa aku namanya. Aku lupa namanya. Depannya T juga tuh kayaknya. Nah aku udah tahu. Apa lupa lah pokoknya itu. Terus ada lagi di Pandega-Marta di Palagan. Palagan. Di apa itu namanya? Daerah yang Pogung. Itu ada angkringan Jepang. Pogung. Jadi dia angkringan tapi Jepang. Ada itu sate-satenya enak tuh. Sate-satean Jepang. Kamu tahu ya sate belut? Ini kah? Unagi. Unagi. Aku penasaran ya tuh. Aku juga penasaran.
Cuma itu bukan Itu belut. asap kan? Cuma itu bukan belut. Apa itu? Itu ikan unagi namanya. Ikan apa? Ikan Tapi itu kayak terowai. belut enggak sih? Tapi Iya. gede gue liat kayaknya itu. Cuma beda spesies. Itu Kayak ikan. gede tapi pendek. Ngerti nggak? Mm-mm. Kayak ini sebenarnya. Snakehead apa sih namanya? Gabus. Gabus. Kayak gabus kayaknya dia tuh. Bukan belut. Cuma itu kayaknya Mungkin belut kali ya, saus tapi- demi glace-nya enak banget ya. Oh, itu dia diasap, Cok. Enak banget tuh. Anjir. Yang ku suka di Jepang tuh teknik masak sama bumbu mereka tuh jadi, Bang. Itu yang ngebuat enak banget. Dia memaksimalkan rempah-rempah yang ada sih menurut. Iya. Indo udah diberkati sama rempah-rempah banyak. Jadi tekniknya udahlah. Yang enak-enak aja. Jepang kan sampai harus improve. Oh ini diasapin, oh ini diawetin dulu kayak katsuobushi kan. Botok tuh lumayan tuh. Katsuobushi ini kan ikan kering diparut. Gini. Botok tuh menurutku ada tekniknya lah. Anjing ini kenyang sih. Aku satu aja kenyang anjir. Jadi kayaknya tempe katsu. Tempe katsu. Jadilah orang gulenya udah jadi. Iya. Gulanya enak anjir. First time bikin. Gila sih bumbu-bumbu instan sekarang. Kita nyebutnya apa? MRE. MRE. Military anjing. Military. Tuh. Lihat, dia agak cair kan dalamnya. Iya. Mungkin karena apinya gede ya. Mungkin dia mau cepet. Mau cepet karena orderannya banyak. Makanya yang kemarin tuh enak tuh gara-gara dia kecil kan. Cepet masak. Ada. Kok masih ingat ya yang kita masak topoki di Kosmo dulu? Itu enak anjing. Oh ya. Topoki. Kayaknya itu yang apa bumbu merah ya? Namanya Gochujang. Gochujang. Kita ke Superindo dulu tuh beli topoki, beli gochujang Gochujang tuh di situ aja aku ngerasa kayak enak. yang merah gitu ya. Dulu aku sempat nasi goreng Korea pakai gochujang kurang sih. Cocoknya topoki aja. Iya. Terus apa yang asem-asem kol itu? Pickles. Bukan. Kimchi. Kimchi. Aku bisa makan kimchi tapi enggak banyak. Kayak 1-2 slice gitu ya. Bukan lidahku kayaknya. Kok baru makan berapa? 2. Aku udah 6. Anjing. Terus kenyang banget. Masih bisa. Apa ya? Kayak ya udahlah makan. Aku udah sekenyang itu, cuman kayak aku udah bisa makan cepet. Ya, Kalau makan cepet kenyang. cepet lapar. Itu ya banyak ininya. Aku enggak tahu ya, aku enggak yang kayak punya kondisi penyakit apapun ya. Yang penyakit serius lah setidaknya. Tapi ya, gara-gara di Instagram tuh kadang direkomendasiin konten-konten kesehatan yang kayak apa sih, kamu makan terus ada lonjakan gula darah. Aku bahkan enggak tahu ya. Kayak apa. Ini masalah nutrisi lah ya. Ya apa efek sampingnya ke aku. Tapi kadang misalkan nih ada orang yang makan mie goreng biasa, mie kayak Indomie, mie instan lah. Terus dibandingin sama dia makan mie yang ada kayak sawinya. Itu dia compare tuh lonjakan gula darahnya. Jadi kalau kamu makan Nutrisionis mie doang, biasanya itu ya? ya kayaknya dia nutrisionis atau apa gitu ya. Atau dia setidaknya orang inilah kesehatan lah. Yang care banget. Ya, yang peduli sama makanannya. Aktivis. Nah, itu tuh Anti Coca-Cola tuh. ini nih dia apa sih namanya, dibandingin. Jadi kalau misalkan kamu makan yang ada sawinya, mie instan ini, lonjakan gula darahmu itu ndak setajam kalau nggak ada sayurnya. Karena diinin sama sayur kan. Iya. Itu yang aku ndak tahu efeknya apa ya. Tapi kalau ngeliat
grafik terus kamu ngeliat lonjakan terus turun itu kan serem ya. Jadi Langsung serangan jantung tuh. nah aku nggak tahu apa efeknya, tapi dari situ aku sadar kayak kayaknya kalau aku terlalu makan makanan yang banyak gula atau kayak lemak atau apa gitu, jadi jangan terlalu parah. Kayak misalkan makan kronyos. Kemarin tuh lemak. Iya. Aku sama Ars itu ada apa sih namanya? Makan yang di Jalan UGM tuh apa sih? Yang di soto ini. daging apa gitu. Oh ini soto tangkar. Bukan. Ya soto tangkar. Oh sering aku. Soto tangkar tuh Ambil minum. ada kronyosnya, Cok. Anjing. Itu enak. Enak memang. Tapi iya, aku pikirnya kayak anjing ini aku nggak bisa makan itu banyak. Aku mungkin nggak punya riwayat penyakit yang Cuma kamu parah. gak mau memulai itu. Iya, itu aku mikirnya kayak jadinya agak hati-hati, teredukasi lah. Kadang aku mikir gini, kalau aku yang parah banget ya, kalau misalkan aku makan sate kayak apa sih namanya yang jeruji sepeda. Kelatak. Ya, kalau aku makan sate kelatak terus apapun itu berat, itu aku sakit sudah aku mikir. Iya. Tapi sejauh ini aku enggak pernah ngerasain. Nah, sebelum itu terjadi, jadinya aku tahan lah. Mending enggak. Iya, mending kayak aku makan nasi goreng misalkan nih, jumbo atau apapun. Nasi goreng kambing sebenarnya. apalagi. Iya, itu pun sebenarnya aku takut, Cok. Tapi sudah lah ya, anjir. Kalau aku lapar, aku makan semuanya aja. Yang penting satu sih, tetap olahraga. Nah, itu beruntungnya juga tuh. Aku masih suka main bola. Aku mungkin nggak olahraga ya sekarang. Cuma GIK itu gede ya. Jadi jalan kakinya Itu jauh-jauh. 10.000 step terpenuhi aku. Kamu ada nggak yang kayak tracker? Ada di. Tapi nyala terus tuh. Kadang sih kan biasalah iPhone kadang error kadang. Aku 6.000 step itu sering nih waktu di Jogja. Tercapai terus. Nih pas aku kemarin ada perayaan Jumat sore ya. Jumat kemarin. Ini hari Minggu BTW. Tebak berapa langkah aku? 10.000. 23.000. Moham. Nih. Ya itu. Data ya. Sampai merah, Cok. Kamis berapa aku tebak? Berapa? Oh, ini hari biasa. Sebelum PJS, sebelum perayaan Jumat sore. Oh, tapi ini prepare. Prepare 10.000. 14.000. Anjing. Jadi walaupun aku nggak olahraga ya, jalan kaki tuh penting. 6.000 tuh susah loh sebenarnya sudah kamu. Ini PJS aku 23.000. Kalau dijarakin, aku jalan kaki 13 kilo dari kosanku yang dulu UI atas sampai sampai UGM itu. Anjing, aku enggak kuat, Cok. 13 kilo, aku pernah jogging 10 kilo, Cok. Itu aku kayak 5% doang lah. Tapi itu sejam, Cok. Anjing. 13 kilo aku dihitung-hitung jalan kaki tuh Jumat kemarin. Gila. Grafiknya nih dari Anjir. Lingkarannya penuh semua, anjir. Kamis Jumat sih yang gila. Gila grafik. Hari biasa berapa memang, Jam? Hah? Hari biasa. Hari biasa ya? Hari biasa aku 7.000. 7.000 tuh ya susah loh kamu tembus. Makanya kerja di GI. Ya 6.000 deh, coba hitung. 6.000 tuh udah. Sabtu kemarin karena aku istirahat 1.000 langkah. Hari ini udah 3.000 langkah. Tapi Kan tadi ya- aku ke GK. Oh. Lumayan lah. My God, guys. Ini yang asli bullshit nih. Jumat ya, tangga terpanjat 13. Enggak, aku naik turun tangga. Udah berapa tangga aku naikin tuh. Turun tangga sih yang sebenarnya beban. Turun tangga beban. Lututku ngerasa kayak ini kan aku nggak tahu ya kenapa ya lututku ya. Pokoknya kalau lutut kiriku juga bermasalah ini. Oh ya. Iya. Gara-gara dulu waktu sebelum kuliah tuh waktu SMA kelas 3 tuh baseball. Nah ini yang aku ngerasa kayaknya aku cepat mati gara-gara aku main bola, Cok. Gara-gara Gara-gara gak usah main bola. aku mikir ya atlet itu ndak sepenuhnya sehat, Cok. Pasti ada yang dia korbankan. Forsir kan. Iya kayak lutut itu kan pasti ada
daya tahannya lah. Iya. Ketahanan maksudnya. Tahanan, durability. Iya. Nah, itu yang dia relakan menurutku. Pasti. Itu kasihan nanti masa tuanya sih. Iya, itu Ototnya kayak kendor semua kamu tuh. tahu Luis Suarez. Iya. Luis Suarez tuh katanya dia harus diinjek apa gitu. Biar ototnya kencang lagi. Setiap sebelum main sama dia harus minum obat. Kalau enggak dia enggak bisa jalan katanya. Itu yang aku kayak ini kayaknya aku masa tua kayak gini anjir. Ya kayak ini nah. Kakek-kakek yang dulu nge-gym. Kelihatan. Kenapa? Ototnya Tapi- kendor semua tuh. Ya kendor tapi dia kayak tetap tegap anjir. Kalau kakek-kakek gym. Karena tulangnya yang dilatih, Stallone-nya, otot kan ada masanya. Makanya biar tua tegap anjir. Ganas, Cok. Itu sudah. Deddy Corbuzier tuh berapa umurnya? 50-an gitu lo? Mas Dia sih dia macam-macam sudah itu tapi mm-mm. tapi memang kalau umur-umur segitu tuh masih tegap kalau rajin nge-gym. Intinya yang ku sayangkan tuh Mhm. Deddy Corbuzier operasi dagu itu aja. Itu sudah. Padahal ganteng loh om tuh bang. Cindo Apa sih ganteng. biasa om ya? Bang apa sih? Eh, Orang biasa manggil om Deddy ya? om. Om. Malah kamu tuh ganteng om. Udah. Jijik aku dengernya. Lo enggak realita cowok realita. Iya. Dia Sebenarnya tuh udah kamu ganteng, Om. Ganteng dia. Kamu ganteng om. Aku jadi inget Teddy cowok kayak gitu. Sebenarnya Teddy itu udah ini ya. Nggak zesty ya. Udah zesty ya. Cuman gara-gara netizen apapun yang dia lakukan sedikit zesty itu langsung parah. Langsung banget. jadi highlight. Iya coy langsung jadi highlight. Tuh, udah bahas Mutia Hafid, bahas anti Andis, ini sekarang bahas Teddy. Nah kalau ini aku ngerasa kayak netizen yang berlebihan. Netizen. Netizen yang berlebihan. Tapi mau gimana ya? Zesty. Tapi susah juga ngebelainnya, Cam. Ya nggak bisa. Banyak bukti-bukti Banyak juga. bukti. Iya. Apa sih kayak? Tapi iya kayak jadi malu dong. Ada lo yang jadi malu Iya, dong. Ada yang dia lari bareng ini kalau Oh, iya. komplotan. Baru komennya. Dia benerin rambut. Iya. Padahal rambut lu pendek kayak. Dan dia komen merasa diratukan. Di ratu queen, our queen. Nah itu Ini netizen ya yang ngomong bukan Ini kita loh. netizen, ini netizen. Kita membela Mayor Teddy. kita ini top comment reader aja sebenarnya. Kita fans My Ted. Apa itu? Mayor Teddy, My Ted. Oh anjing. My Ted anjing. Oh, sekarang nggak mayor. Naik nggak sih dia tuh? Letnan nggak sih? Aku nggak tahu ya, kolonel. Jadi jenderal perang sudah kalau kayak gitu. Tapi Oh, sekarang Letkol, Cok. Letkol tuh 2 ya. Letnan Kolonel. Mayor 1 kan. Ya, sekarang 2 kayak. Letkol ya. 3 nggak sih? Dia Nah, naiknya cepet. kolonel 3. Dia letnannya. Letnan kolonel. Oh, Dia aku naik nggak tahu 2 tuh. pangkat kalau nggak salah. Oh, enggak tahu aku ya. Letkol, kolonel. Oh, Aries. Anjir. Aries apaan anjir? langsung semua Aries gay. Wow. Aku udah bilang Itu Mayor maksudku. Teddy. Itu Aku udah bilang Mayor Teddy gay. Tapi susah untuk ngebelanya juga. Tapi menurutku netizen berlebihan. Iya, aku tahu. Gadam. Ah itu apa? Februari. Februari gitu. Siapa? Aries. April. Ah, Maret akhir sama April. Smogi Februari. Smogi ini. Smogi Februari itu Anu kah? Apa sih Capricorn? bukan Capricorn tuh Scorpion tuh kapan? Oh. dia tuh Aquarius. Aquarius katanya Aquarius. Makanya ngalir dia bocahnya. Ya kabang. Anjing. Ya dia Aquarius. Jadi itulah guys ya untuk podcast episode 1,5 jam. 8 ini. Ya, kita ntar makan malam jam berapa ini Mas? Jam 7 lah. Boleh. Habisin dulu tuh Katsu. Iya. Ya, Jam thank you banget 7. udah mendengarkan podcast nggak jelas sambil makan takoyaki, sambil ada Smogi ganggu.
Ditunggu aja next podcast apakah outdoor lagi. Cuma kayaknya melihat Anu, cuaca. mungkin. Kalau misalkan ini request tempat anu. Tapi jangan yang ekstrim-ekstrim. BPJS belum aktif. Iya, karena ini tadi mau hujan-hujanan juga mutar jadi. Mutar. Kayaknya tuh aku mikirnya hujannya tuh ngikutin kita loh, Cok. Iya, makanya ini nggak usah KWI. Iya. Jadi kayak orang awalnya gelap banget kan. Tiba-tiba terang. Terang matahari Balik muncul. lagi mau ke Wi lagi kan pas terang. Iya, lah jakal. Sekalinya hujan deras lagi. Hujan deras lagi. Bangsat. Begitulah Seru. hidup. Ini apa? Kemarau basah. Kemarau basah. Tahu BMKG buat aja ini anjir. Oke guys. Thank you. Thank you. Buset.